السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Kajian kita pada malam ini masih melanjutkan akidah Thahawiyah yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan disyarah oleh sekian para ulama sunnah. Dan bab yang akan kita baca bahwasanya kita semuanya orang mukmin itu adalah satu akidah. Kita semuanya orang mukmin, satu akidah, dan kita tidak membeda-bedakan semua utusan Allah, karena semua utusan Allah adalah mendakwakan satu, yaitu agar manusia beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu babnya. Baik, kita baca nas atau teks yang dari Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Wa nahnu mu'minuna fi dzalika kullihi. Kita orang mukmin wajib mengimani semua utusan Allah. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan salah seorang dari utusan Allah. Wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bih. Dan kita kaum muslimin wajib membenarkan mereka semua apa yang mereka bawa, yang datangnya wahyu dari Allah Ta'ala. Ini babnya. Jadi kita orang mukmin mengimani semua utusan Allah, mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk para nabinya, mulai Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa ya kawan? Semua para nabi dakwanya satu, seruannya satu, yaitu menyuruh umatnya agar beribadah kepada Allah. Walaupun syariatnya beda, walaupun amaliyah antara satu nabi dan yang lain beda, tetapi semua prinsipnya dan dakwanya mengajak umatnya agar beribadah kepada Allah. Kenapa kita harus berselisih? Dan ini membantah ikhwan orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang mengaku dia punya utusan, bahwa utusan menurut mereka yang wajib diikuti hanya Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam adalah Nabi yang terakhir dan yang untuk menjadi ajaran semua umatnya, semua orang belakangan. Maka ini salah, karena Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang mereka ketahui cirinya dan juga akan datangnya di dalam kitab mereka. Keterangan yang oleh Syekh Saleh hafizahullah, Syekh Saleh Ali Syekh hafizahullah, mengapa kita wajib mengimani semua para utusan Allah? Li'anna rusula jami'an ja'u bi syai'in wahidin. Karena semua utusan datang dengan satu pokok, dengan satu pelajaran yang sama, dengan satu perintah. Tidak dengan dua perintah. Dengan satu perintah artinya ibadah kepada Allah.
berdasarkan dari surat Al-Baqarah nomor 285, di mana Allah mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Maka kita sebagai orang muslim ahli sunnah mengatakan, dan kami atau kita tidak membedakan di antara salah satu dari utusan-utusan Allah, dan semua orang Islam mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati. Cuma kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mentaati, mengimani para utusan Allah beda dengan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani para utusan Allah secara umum, kita meyakini bahwa semua utusan Allah itu mendakwakan satu dakwah, yaitu ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Mengimani kepada utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai makna khusus. Kita bukan hanya mengimani kebenaran risalahnya, tetapi wajib mengamalkan isi risalah, isi wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengimani para utusan dahulu, cukup kita mengimani bahwa mereka itu utusan Allah, diwajibkan pengikutnya zaman dahulu untuk mengikuti utusannya. Tapi umat sekarang, manusia sekarang wajib kembali kepada risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena risalah beliau paling sempurna dan penyempurna dari kurangnya risalah dahulu, dan juga menghapus sebagian risalah dahulu. Itu semuanya yang menentukan Allah, bukan karena kemauan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan karena kemauan kita, karena kita diwajibkan sami'na wa ata'na. Dan inilah yang keunggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh umat yang dahulu yang sekarang masih hidup, dan diikuti oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diikuti umat yaitu sampai hari kiamat nanti. Demikian juga di dalam surat An-Nisa ayat nomor 150. Wa hadza wa qaulu ahli imani bi sana'illahi ta'ala alaihim. Di mana Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulnya, dan orang-orang yang menginginkan untuk memecah belah, memisah antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan ini adalah dammun syadidun lihaula'il yahud. Ini adalah celaan, hinaan yang berat terhadap orang Yahudi. Ya, mereka hanya mengimani Nabi Musa alaihissalam, tidak mengimani Nabi Isa, apalagi mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang mukmin mengimani semua para utusan dahulu, karena semua utusan dari Allah Ta'ala. Namun yang diamalkan syariatnya adalah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun akidah, semua para utusan satu. Dijelaskan di sini oleh Syekh Saleh Al-Syekh Hafidahullah. Yuridu Tahawi bidzalika anna nafsa ahli-sunnah wa ahlil kiblati salimatun tijaha Rasulillahi salawatullahi wa salamuhu alaihim. Imam Tahawi berkeinginan dengan keterangannya itu bahwasanya semua ahli sunnah dan juga umat yang Islam ini hendaknya dia selamat di dalam menghadapi para utusan Allah Ta'ala. Maknanya selamat tidak mencaci maki dan tidak pilih kasih, tetapi mendudukan utusan Allah pada kedudukan yang sebenarnya. Fayu'minuna bil jami'i wa yusallimuna lil jami'. Maka orang mukmin pada zaman sekarang, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mengimani semua para utusan dahulu dan juga menerima secara keseluruhan. Oleh karena itu Al-Quran paling lengkap menyebut utusan Allah Ta'ala. Mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris yang lainnya disebut. Tetapi kalau kita melihat kitab mereka, Rasulullah SAW disembunyikannya. Itu menunjukkan kecurangan mereka dan menunjukkan batalnya kitab mereka dan menunjukkan sahnya kitab Al-Quran. Karena jika dijaga oleh Allah Ta'ala dan karena Al-Quran menjelaskan semua keadaan utusan dahulu dan menjelaskan baiknya para utusan dahulu, tidak satupun utusan yang dijelekkan. Ini menunjukkan Al-Quran kitab yang dapat dipercaya untuk menjelaskan semua berita atau sejarah umat dahulu. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan kepada kita, hafizahullah, ini ulama Saudi yang masih hidup, merupakan ulama kibar ulama, merupakan mufti di Saudi Arabia yang orang ahli sunnah membela sunnah. Beliau mengatakan yajibul iman bihada kullihi. Yajibul iman bihada kullihi. Orang mukmin wajib mengimani semua utusan. Fa in jahata syai'an min hadhil arkan fa innahu laisa bimu'min. Kata beliau Shalih Fauzan, siapa yang mengingkari satu nabi saja maka tidak mukmin dia. Bagaimana orang Yahudi, dia kafir, wajib mengkafirkan. Orang yang tidak mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani, dia adalah kafir, karena mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbukti mereka tidak mau menerima risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terbukti mereka tidak mau bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka adalah kafir, mereka musuh Allah. Mereka bukan temannya kaum muslimin, tapi mereka musuh yang nyata bagi muslimin. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Allah Ta'ala dan hadisnya, dan juga kenyataan yang terjadi di dunia kaum muslimin, banyak orang Yahudi dan Nasrani membantai umat Islam. Dan ini menunjukkan bantahan terhadap orang yang mengaku dirinya muslim, yang mengatakan orang Yahudi dan Nasrani adalah beragama Islam. Li'annahu naqsun ruknan min arkanil iman. Karena apa? Orang yang mengingkari salah satu di antara utusan Allah berarti dia kurang rukun imannya. Karena rukun iman wajib mengimani para utusan Allah. Maka orang yang mengurangi satu saja dari utusan Allah berarti mengurangi rukun iman. Dan rukun itu merupakan yang pokok, yang apabila salah satunya tidak ada menjadi gugur semuanya. Jadi gugur semuanya. Taruhlah rukunnya masjid itu ada tembok dan juga ada tiangnya. Maka jika apabila tidak ada tiangnya maka tidak berdiri masjid itu sendiri. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan pula, hadza sabaqa annahu yajibul iman bi jami'ir rusuli min awwalihim ila akhirin. Dan ini telah lewat keterangannya beberapa waktu yang lalu, bahwa kita kaum muslimin wajib mengimani semua utusan Allah dari yang pertama dan yang akhir. Man sammallahu minhum minal qur'ani wa lam yusamma. Baik nama utusan ini disebut di dalam Al-Quran atau tidak disebutnya dalam Al-Quran tapi disebut di dalam hadis. Fanu'minu bi jami'ir rusuli alladzina arsalahumullahu ila ibadi. Maka kita umat Islam wajib mengimani semua utusan Allah Ta'ala yang Allah telah mengutus mereka untuk hamba-hambanya. Faman amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim fa huwa kafirun bil jami'. Siapa yang mengimani hanya sebagian dan mengkufuri sebagian, orang itu adalah mengkafiri, mengingkari atau mengkufri semuanya. Ya, yaitu dengan dasar ayat innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din
wa yuriduna ayyattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Surat An-Nisa 150 sampai 151. Ini sebagai dalil siapa yang mengingkari, mengkufuri, menolak satu saja utusan Allah, kafir mereka. Ya. Dan hati-hati, kita tidak perlu melihat kebaikan mereka, tidak perlu melihat siam mereka, tidak perlu melihat jasa mereka, sumbangan mereka. Pokoknya kalau mereka kufur kepada satu utusan Allah, kafir mereka. Berarti tidak mengimani semua utusan. Karena Allah mengatakan yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Allah dan mengingkari para utusannya, dan mereka menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan utusannya, dan mereka mengatakan kami beriman hanya sebagian utusan, dan kami mengkafiri atau menolak sebagiannya, dan mereka menginginkan untuk menjadikan yang demikian itu sebagai jalan tengahnya, maka mereka itu adalah orang kafir tulen, orang kafir yang sebenarnya. Inilah ketentuan dari ayat, ya. Jadi kalau ada orang bicara yang menentang Al-Quran, maka tidak boleh kita terima orang itu. Kita harus meninggalkan majelis itu. Dan apabila kita mendengarkan di televisi, tutup televisi. Jika mendengarkan kita di radio, tutup dia. Karena apa gunanya kita mendengarkan orang yang menolak ajaran Allah? Menjadi sakit hati, bahkan juga kita mungkin tertarik dengan perkataan mereka. Oleh karenanya ikhwan, sekarang kunjungilah tempat-tempat ilmu. Dan alhamdulillah di tempat kita di Surabaya banyak diajarkan kajian-kajian, yaitu as-salafus saleh yang kembali pada ilmu, mengembalikan umat kepada sumber aslinya. Jadi Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan itu untuk benteng kita, tameng kita ketika kita dihadapkan perkara syubhat. Ketika kita melihat orang yang ambisi dunia dengan menjual ayat-ayat Allah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Shalih Fauzan mengatakan fal yahudu kuffarun. Orang Yahudi itu adalah kafir, ya. Jangan menerima perkataan orang yang keluar dari Amerika yang punya titel banyak lalu mengatakan orang Yahudi mukmin. Tidak boleh. Ya annahum kafaru bi nabiyyaini karimaini. Bukti orang Yahudi itu kafir karena mereka mengkufuri, menolak, mengingkari dua nabi yang mulia. Kafaru bi Isa alaihi salatu wassalam, mengingkari Nabi Isa alaihi salam. Wa kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu mengkufuri, menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya orang Yahudi, kamu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa tidak? Kalau tidak, kafir kamu. Dan kita harus tegas. Jangan takut hukuman manusia. Karena manusia semua akan dihukumi oleh Allah. Mengapa orang kafir berani bicara yang batil? Lalu kita umat Islam malu bicara yang hak? Tidak boleh. Orang Muslim adalah orang yang dimuliakan oleh Allah, punya dalil yang kuat, punya sumber yang tidak bisa dibantah. Oleh karena orang ahli bid'ah atau orang ahli syirik apabila marah, mereka tidak pakai dalil tapi pakai kekerasan, pakai unjuk rasa, pakai demo dia. Tapi kalau orang ahli hak pakai ilmu, ya. Karena sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan bukan menyelesaikan perkara, tapi ilmu yang menyelesaikan perkara. Wan nasara kuffarun, orang Nasrani pun kafir. Ya. Mengapa? Li'annahum jahatu risalatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengingkari risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah ikhwan, kalau ada orang mengatakan mereka berdua itu mukmin, muslim, jauhi dia. Katakan kamu kafir karena kamu mengingkari ayat Allah, mengingkari sunnahnya. Ucapkan mereka itu adalah kafir. Dan orang kafir bukan teman kita. Mati tidak boleh disolat, dan mati tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslim. Falladzina yaquluna al-yawma, berkata Syekh Fauzan hafizallah, karena ini fitnah seluruh dunia.
Maka orang yang berkata pada hari ini al-yahudu wan nasara muslimuna wa mu'minuna fa innahum ahlu adyanin. Adapun orang yang bicara pada hari ini bukan berarti di negeri Indonesia saja, di seluruh dunia. Adapun orang berkata orang Yahudi dan Nasrani adalah orang Muslim, ada orang mukmin, wa innahum ahlu adyan. Mereka itu adalah orang yang ahli agama. Wa yajibut taqarubu bainal adyan. Dan kita wajib toleransi antara agama. Wal khiwaru bainal adyan. Dan kita wajib diskusi musyawarah dalam agama. Hada khalatun. Ini berarti mencampur aduk antara najis dan yang suci, antara syirik dan tauhid, antara bid'ah dan sunnah, antara taat dan maksiat. Wa dhalalun, dan ini adalah kesesatan. Wal iyadu billah, dan kita perlu berlindung kepada Allah dari perkataan ini. Karena apa? Kalau mereka mengatakan Muslim, kenapa mereka tidak mengimani Al-Quran? Kenapa tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Di mana bukti keislaman mereka? Kenapa penduduk kaum muslim di Palestina mereka bantai? Kenapa orang yaitu Nasrani membantai umat Islam di beberapa daerah yang terpencil? Ini menunjukkan musuh mereka, bukan saudara. Seandainya mereka mengaku mukmin, mestinya dia harus menghormati saudara-saudara mukmin. Ya ikhwan, kalau orang Yahudi dan orang Nasrani jahatnya demikian kepada kaum muslimin, apa gunanya kita orang Islam tokoh-tokohnya ngalem atau memuji orang Yahudi dan Nasrani? Apa manfaatnya? Cari kedudukan pun belum tentu dapat kedudukan dia. Bagaimana menjual yaitu agama Allah untuk mencari urusan dunia? Katakan yang hak. Walaupun kita tidak mendapatkan sesuatu di dunia, tapi kita mendapatkan pahala di akhiratnya. Ya, sekarang banyak orang memburu kedudukan dengan menjual agama Allah Ta'ala, mengislamkan orang yang kafir, yang itu dia adalah kafir. Wa khalatun bainal haqqi wal haqq wal batil. Orang itu mencampur antara yang hak dan batil, wal imani wal kufri, dan mencampur antara yang kufur dan iman. Ya annahu ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisa hunaka dinun sahihun illa al-Islam. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Terbukti kalau kita bantah Taurat dan Injil, habis Taurat dan Injil ini. Terbukti apabila dibantah Al-Quran, tidak ada yang bisa membantah. Makanya mereka ingin menghina, melecehkan, menginjak-injak Al-Quran. Karena apa? Tidak bisa membantah di dalamnya. Mereka menghina, membuat karikatur Rasulullah SAW dan yang lainnya. Dan itu untuk memfitnah kaum muslimin. Tetapi ya ikhwan, ingatlah, tipu daya orang kafir tidak bisa mengalahkan orang iman yang kuat keikhlasannya kepada Allah. Kalau kita kaum muslimin berpegang dengan ilmu, mengamalkan ilmu yang hak dan berdakwah, menang kita. Tapi kalau umat Islam masih mencari kebaikannya orang Nasrani, masih mengemis kepada orang Yahudi dan Nasrani atas kebaikannya, janganlah berharap kaum muslimin akan menang, tapi akan dirusak oleh orang Islam sendiri. Fal Islamu, katanya Syekh Shalih Fauzan, nasakha kullama qablahu. Islam ini menghapus apa yang ada sebelumnya. Yang menghapus adalah Allah. Wa amaral insana wal jinna wal yahuda wal nasara wal ummiyina wa jami'al arabi wal ajami umiru bittiba'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fala imana illa bittiba'i hadar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam memerintah manusia, memerintah jin, memerintah orang Yahudi, memerintah orang Nasrani, memerintah orang yang buta huruf, dan semua bangsa Arab dan bangsa asing. Mereka diperintah agar mengikuti Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada iman kecuali mengikuti utusan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi, keterangan dari Imam At-Tahawi, al-isyaratu ila ma taqaddama mimma yajibul imanu bihi tafsilan ay la nufarriqu bainahum bi an nu'mina bi ba'din wa nakfuru bi ba'din bal nu'minu bihim wa nusaddiquhum kullahum fa in amana bi ba'din wa kafara bi ba'din kafirun bil kulli. Ini keterangan dari Al-Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi. Artinya, perkataan Imam Tahawi ini memberi penjelasan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan antara utusan Allah, sehingga kita hanya beriman sebagian dan mengkufuri sebagian. Tapi kita wajib mengimani mereka semuanya. Karena orang yang beriman hanya sebagian, berarti orang itu mengkafiri sebagian. Berarti orang itu kafir secara keseluruhan. Sebagaimana tadi dibacakan suratnya, yaitu An-Nisa ayat nomor 151. Kalau kita padukan kalam para ulama sunnah, ya buan, yang telah meninggal dunia, bahkan juga yang masih hidup, tidak ada pertentangan. Berbeda redaksi, tapi sama maknanya. Ini menunjukkan kalau kita kembali pada yang hak, tidak berbeda, tidak berubah yang hak itu. Tapi kalau orang memahami Islam itu bersumber dengan otaknya, pagi hari lain dengan sore hari, lain dengan kemarin dan lain besok lusa. Tapi kalau kita kembali din itu dari sumber yang asli, walaupun ulama sekarang menyampaikan sama dengan ulama dahulu, karena ilmu datangnya dari Allah Ta'ala, sumbernya Al-Quran dan Sunnah, dengan keterangan para sahabat radhiyallahu anhu. Ini nikmatnya orang kembali kepada Sunnah, mantap imannya dan tidak dibuat bal-balan oleh orang yang menggunakan otaknya atau hawa nafsunya. Kemudian dijelaskan pula oleh Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah, farrusulu jami'an dinuhum wahid kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam. Para utusan semuanya agama mereka itu satu. Maknanya agama mereka satu itu pokok agama ini, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebagaimana beliau bersabda di dalam hadis yang sahih, al-anbiya'u ikhwatun li'ulati ad-dinu wahidun wasyara'i'u syatta. Para nabi itu satu saudara, agama mereka itu satu, maknanya akidah mereka satu, menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah saja, tidak menyuruh supaya mengkultuskan dirinya, tetapi kunu rabbaniyah, jadilah kalian orang yang menyembah Allah, orang yang beribadah kepada Allah. Itu semuanya misi para utusan Allah Ta'ala. Jadi satu. Adapun syariat wasyara'i'u syatta, syariat itu maknanya tata cara ibadahnya itu beda-beda. Mengapa beda? Yaitu kehendak Allah. Mengapa beda? Karena memang dahulu lain dengan umat sekarang. Dahulu Nabi Adam hanya satu dengan istrinya, punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Anak laki-laki boleh menikah dengan anak perempuannya, ya, boleh saudara menikah dengan saudarinya, karena saat itu umat belum berkembang. Maka Allah yang Maha tahu dalam hal ini. Tapi sekarang kita tidak boleh saudara menikah dengan saudara, walaupun sama senangnya tidak boleh. Nah, tetapi dulu boleh, karena kondisinya demikian dan Allah yang Maha tahu. Dan kita tidak perlu menanya mengapa demikian, karena Allah tidak ditanya, tapi kita yang akan ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Maka Allah tidaklah ditanya mengapa dia berbuat, tetapi kita manusia yang nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang nomor 2 yang dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Tadi faedah yang pertama, semua dakwah utusan satu. Yang nomor 2, syara'i'ur rusuli takhtalifu wa hiya allati tudafu ilahil millah. Fa yuqalu al-yahudiyyah, yuqalu an-nasraniyyah wa nahwi dzalika hadza bi'tibari syara'i' bi'tibari ikhtilafi syara'i. Artinya syariat para utusan itu beda.
Tapi kalau akidahnya prinsipnya sama, cara beribadahnya beda. Karena dijelaskan di dalam ayat. Jadi syariat yang beda, cara sholatnya yang beda. Dulu Nabi Musa alaihissalam diperintah umatnya sholat 50 kali, kita hanya 5 kali. Dulu siam itu 1 hari siam, 1 hari berbuka. Kita siam hanya 1 tahun 30 hari. Yang menentukan hanya Allah Ta'ala. Kita harus sami'na wa ata'na. Tidak menanya mengapa. Karena mengapa berarti melawan, menantang. Dan punya kekuasaan apa kita menantang Allah. Oleh karena itu dijelaskan di sini, faidan al-farqu ma baina dinul am was syariah. Oleh karena itu dibedakan antara din secara umum dan antara syariatnya. Din secara umum semua para nabi satu agamanya, yaitu akidahnya mengesahkan Allah Ta'ala. Syariatnya adalah beda. Sedangkan yang makna syariat adalah berhubungan dengan amalan. Ya. Sedangkan makna din berhubungan dengan keyakinan. Keyakinan semua para utusan satu, mengimani Allah sebagai ilahnya. Mengimani perkara yang gaib dari semenjak dulu sampai Nabi Muhammad SAW, masalah urusan akidah, urusan gaib sama. Umat dulu juga menerangkan tentang Dajjal. Para anbiya dulu sudah mengingatkan, semua para nabi mengingatkan umatnya hati-hati berjumpa dengan Dajjal. Nabi Muhammad SAW pun mengingatkan umatnya hati-hati dengan Dajjal, dengan pembohong-pembohong. Ya. Itu sama. Dalam urusan gaib tidak ada perbedaan. Dalam urusan amal ubudiyah yang berkenaan dengan hukum, maka beda satu sama lain, dan karena memang Allah menghendaki demikian. Kemudian yang nomor 3 ya ikhwan, yang dapat diambil kesimpulan dari di sini, la nufarriqu baina ahadin min rusuli khilafan li kulli ahli al-milali wad diyanah. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara salah seorang dari utusan Allah. Inilah prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsipnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang membedakan dengan prinsip orang-orang umat dahulu yang kufur. Ya. Di mana umat Islam mengimani semua para utusan yang dahulu dan yang terakhir. Tapi umat dahulu yang hidup sekarang belum tentu mengimani semua para utusan. Terbukti orang Yahudi masih bersikeras dengan keyahudiannya. Orang Nasrani bersikeras dengan juga kenasroniannya. Inilah bedanya, manfaatnya yang dapat kita ambil kesimpulan dari keterangan para ulama sunnah. Kemudian juga ya Pak, jelaskan di sini. Wa ahlul kabair min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin nari la yukhallatuna idza matu wa hum muwahhiduna wa illam yakunu taibina. Ini kaidah. Ya, beralih kepada pembahasan yang baru oleh Al-Imam Tahawi rahimahullah. Maka orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah kekal di neraka selagi mereka itu mati dalam keadaan tauhid, dalam keadaan membaca la ilaha illallah, dalam keadaan mengesahkan Allah, dalam keadaan ibadah kepada Allah, sekalipun mereka belum sempat tobat. Ini kaidah. Kita mulai lagi. Berkata Imam Tahawi, ulama sunnah yang furuknya kembali kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah, bahwa pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah masuk neraka selamanya selagi mereka itu mati dalam keadaan tauhid walaupun belum sempat tobat. Dan inilah rahmat Allah Ta'ala ya ikhwan, mulianya tauhid. Orang bertauhid tetap merasakan nikmatnya surga walaupun mereka masuk neraka terlebih dahulu, dan mungkin diringankan pula atau
ya bahkan juga mungkin dihapusnya atau dipotong waktunya dia di neraka. Madhab ini Ikhwan, ini dikatakan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi membantah kelompok yang muncul pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkembang biak pada zaman sekarang, yang memakai topeng ayat tapi mereka salah memahamkan. Mereka ini kalimat ini membantah kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah al-qailina bi takhlidi ahlil kabair finnar, yang mereka itu berkata, yang mereka menetapkan bahwa orang yang pelaku dosa besar walaupun bukan syirik wajib selamanya di neraka. Ini menyimpang, tidak benar, walaupun mereka maksudnya baik, tapi ini adalah hukumnya, tetapi ini adalah menyimpang sunnah. Dan ya ikhwan, manusia kalau kita pahami pada zaman sekarang hampir-hampir jatuh kepada dosa besar. Karena dosa besar itu banyak jumlahnya. Ya. Durhaka kepada orang tua dosa besar. Alangkah ngerinya kalau orang anak durhaka pada orang tua lalu dia kafir selamanya. Apa artinya dia sholat? Apa artinya dia menuntut ilmu? Bukankah dusta itu juga dosa besar? Bukankah menghibah, membahas aibnya orang Islam juga dosa besar? Ya. Berzina dosa besar, minum khamr dosa besar, berjudi dosa besar. Ya. Dan ini masih banyak kaum muslimin yang melakukannya. Ya, apabila itu diputusi dia masuk neraka, berarti mati tidak boleh disolati. Berarti tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Inilah dampaknya takfir atau pengkafiran yang sekarang ini. Tidak sedikit orang mencari kesalahan orang lain tetapi menutupi kesalahan dirinya sendiri. Kalau kita ya ikhwan mau mempelajari bahwa diri kita itu banyak dosanya dan mau memperbaiki diri kita, maka kita merasa cukup disibukkan dengan memperbaiki diri. Tapi tidak sedikit orang lupa atas kekufuran di dalam dirinya, atas kesyirikan, atas dosa besar yang menimpa dirinya, tapi menuntut imam supaya tidak berbuat dosa besar. Ya. Benar ya kawan, kita harus memperbaiki diri dan juga umat. Ya. Tapi jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang lain yang kita katakan dia kafir, sementara kita tidak mau memperbaiki diri kita sendiri. Hati-hati, karena kelompok semacam ini berkembang di mana-mana dan isinya merusak, memfitnah, hanya mengungkapkan muntah tapi tidak ada obatnya. Oleh karena itu para imam dahulu sudah menjelaskan tentang sifat jahatnya kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang sekarang berkembang di mana-mana dan mempunyai nama yang beda-beda dengan pula berdasarkan dan juga meminjam ayat Al-Quran dan Sunnah. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kita kembali kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, ma bainal ma'kufataini lam tarid fil makhtutat salasa. Artinya Syekh Al-Albani mengoreksi tulisan ini, ada sebagian yang keliru tulisannya. Bukan Imam Tahawi yang keliru, tapi cetakan, karena tulisan dulu itu maktutot, manuskrip, tidak ditulis seperti percetakan, tapi tulisan. Nah, gimana kekeliruannya tadi? Mestinya tidak ada kalimat dari umatnya Nabi SAW saja. Tadi kan orang yang berbuat dosa besar dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang betul itu bukan dari umatnya Nabi Muhammad saja, dari semua orang yang dia adalah beragama Islam sejak dulu, bukan umatnya ini saja. Jadi umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim dan seterusnya. Yang mana jika melakukan dosa besar, ya, tetapi mereka meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, mereka bukan kekal di dalam neraka walaupun belum sempat tobat, asal mereka meninggal dunia dalam keadaan
tauhid, tidak dalam keadaan syirik. Jadi di sini bukan khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ini komentar beliau dari Syekh Albani rahimahullah. Wa fi dzalika, yang demikian itu, dan ini menunjukkan dalilnya. Para ulama sunnah yang membantu jika ada salah dibetulkan, tapi tidak dihantam kesalahan satu dengan dihantam semua kebaikannya. Sebagaimana sekarang muncul orang-orang yang mengaku tahu baik sendiri, mengaku pemahaman as-salafus saleh, ketika melihat saudaranya salah satu masalah atau dua masalah, lalu dijadikan salah satu dan dua ini sebagai yaitu bekal untuk menjauhkan penuntut ilmu dari menuntut ilmu tersebut, dan ini adalah salah. Berkata Syekh Albani rahimahullah, wa fi dzalika nadhar fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu, maka perkataan hanya khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ini perlu ditinjau ulang, karena beliau bersabda, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang hatinya ada sebiji sawi yang berupa iman. Sebiji sawi ya, berapalah beratnya, timbangannya sebiji sawi yang berupa iman, dia akan dikeluarkan dari api neraka. Dan hadis ini umum, tidak mengatakan min ummati, tetapi tetapi orang itu akan keluar dari neraka. Jadi orang umum dia akan keluar dari neraka apabila di dalam hatinya ada sebesar biji, yaitu sebesar biji sawi berupa keimanan. Ini hadis beliau yang sahih. Ini menunjukkan bahwasanya siapa saja umat yang dahulu atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika meninggal dunia dalam keadaan tauhid, maka dosanya yang menuju ke neraka tidaklah kekal selamanya. Bahkan boleh jadi akan diampuni oleh Allah Ta'ala dengan amal baiknya, karena amal baik menghapus dosa. Dan boleh jadi diampuni oleh Allah Ta'ala dengan bala yang menimpa kepada mereka, karena balak juga menghapus dosa. Inilah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pentingnya kita menuntut ilmu menurut dinul Islam, menurut pemahaman as-salafus saleh, agar kita tenang jiwa kita dan agar kita bisa membentengi dari sekian banyak musuh-musuh kaum muslimin yang ingin merusak Islam dari dalam itu sendiri. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.